64 mm per hari. Itu termasuk salah satu curah hujan yang tinggi di Jakarta. Dan kemudian karena hujan yang lama masuk ke dalam sampah menyebabkan sliding atau licin, kemudian longsor ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 4 orang dalam peristiwa longsornya gunung sampah di zona 4 TPST Bantar Gebang yang terjadi pada hari Minggu yang lalu, tepatnya jam 14.30, akibat hujan lebat dan durasi panjang. Peristiwa longsor tersebut di zona 4A pada pukul 14.30 diduga dipicu oleh hujan ekstrim pada hari Minggu yang menyebabkan jalan operasional dan sungai Ciketing sepanjang 40 meter tertutup sampah. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta langsung mengaktifkan operasi tanggap darurat mulai kemarin untuk memastikan keselamatan petugas, melakukan penanganan korban, serta menstabilkan area agar layanan pengelolaan sampah dapat segera dipulihkan. Penanganan dilakukan oleh tim gabungan lintas instansi, melibatkan Basarnas, Polda Metro Jaya, TNI, BPBD DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Damkar serta aparat di wilayah setempat dengan dukungan 19 ekskavator alat berat dan 7 unit ambulan yang dioperasikan pada saat proses evakuasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan korban yang meninggal dari PJLP Dinas Lingkungan Hidup akan mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara biaya pengobatan bagi yang luka-luka sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah DKI Jakarta. Sebagai langkah mitigasi, layanan di zona 4A ditutup sementara. Pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang diminimalkan, operasionalnya dialihkan ke zona 3, serta disiapkan 2 titik baru sambil dilakukan perapian. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Lingkungan Hidup yang tadi malam beliau sudah mengecek secara langsung ke lapangan. Dan tadi pagi saya juga bersama dengan jajaran Balai Kota memfinalkan apa yang perlu diselesaikan di lapangan. Karena memang ini adalah hal yang pasti tidak direncanakan, tidak diduga akibat hujan yang deras dan lama dan tumpukan yang memang sudah tinggi menyebabkan terjadinya sliding atau longsor sehingga mengakibatkan korban 4 orang. Demikian yang ingin kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Jadi saudara-saudara sekalian, 4 orang yang meninggal, 2 orang sopir, 1 orang memang jualan, ibu-ibu yang berusia 60 tahun, kemudian 1 orang adalah pemulung, perempuan juga. Jadi 2 laki, 2 perempuan. Tempat ibu jualan itu sebenarnya tidak secara langsung di tempat agak berjarak dengan sampahnya, tetapi karena longsor sliding, akhirnya terkena ibu tersebut sebenarnya agak di tepi jalan. Jadi sekali lagi tentunya pemerintah DKI Jakarta sungguh berduka untuk ini. Tadi kan dihentikan terlebih dahulu operasionalnya. Nanti setelah itu akan dilakukan seperti apa, Pak? Terus yang kedua, apa dampak longsor terhadap sampah-sampah di Jakarta, karena 8.000 ton ya Pak sehari itu dikirim ke sana. Dampaknya seperti apa? Jadi sekarang ini harian sampah kita antara 7.400 sampai dengan 8.000. 8.000 itu kalau biasanya pada akhir pekan.
pasti ada dampaknya, dan untuk itu kami akan melakukan proses pemilahan di ujung dan sekaligus untuk mengatur agar semuanya itu tidak dikirimkan ke Bantar Gebang, karena Bantar Gebang memang harus mulai ada pembatasan karena daya tampungnya sudah sangat terbatas. Dan untuk sementara ini sambil menunggu zona 4A diselesaikan, maka zona 3 dan 2 zona baru sedang kita persiapkan untuk bersifat temporary, sementara, jadi tidak permanen. Dan harapan kami adalah untuk zona 4 ini, 4A segera bisa dipulihkan kembali. Pak Gub, tadi kan dibilang ada status tanggap darurat. Nah, itu targetnya sampai kapan ya Pak Gub proses evakuasi? Kemudian dilihat dari lokasi, nah itu ada potensi susulan nggak sih Pak Gub kayak longsor? Yang pertama, kalau saya bilang nggak ada potensi susulan, pasti kita tidak bisa memprediksi itu. Tetapi yang jelas, kebetulan tadi saya bersama dengan Pak Firdaus, dengan Pak Afan, dengan Dinas LH ke lapangan, juga Dinas Sumber Daya Air, memang melihat kemarin karena curah hujannya itu tinggi sekali. Kemarin itu 264 mm per hari. Itu termasuk salah satu curah hujan yang tinggi di Jakarta. Dan kemudian karena hujan yang lama masuk ke dalam sampah menyebabkan sliding atau licin, kemudian longsor ke bawah. Dan untuk itu kami tadi di lapangan saya sudah memutuskan untuk segera dinormalkan, terutama adalah sungai Ciketingnya agar segera bisa normal kembali, karena sungai itu peranannya atau manfaatnya bagi warga juga tempat itu begitu tertutup, maka jalannya juga tertutup, di lapangan kelihatan sekali. Dan untuk itu segera akan dinormalkan kembali. Satu lagi terakhir. Pak, izin, tadi kan akan disiapkan di zona 3. Kemudian mau confirm apakah berarti jumlah sampah dari Jakarta ke sana tetap tidak akan dikurangi? Kemudian yang berikutnya masih berkaitan dengan sampah, bagaimana dengan yang di Rorotan, Pak? Update-nya seperti apa? Yang pertama, yang di Rorotan, kami sedang melakukan, mudah-mudahan komisioningnya itu segera selesai sehingga Rorotan segera bisa beroperasi normal. Memang targetnya tidak bisa kemudian seperti yang dulu dirancang di awal. Tetapi saya mencanangkan kalau bisa 1000 aja, itu sudah sangat baik sekali. Jadi 1000 ton per hari, itu sudah sangat baik untuk operasional di Rorotan pada saat ini, dan itu akan mengurangi sampah secara signifikan, mungkin sekitar 1000-1500 lah. Yang kedua, tadi apa mengenai apa? Jumlah sampah yang dari Jakarta ke TPS. Jadi jumlah sampah saya akan memulai untuk pemilahan sampah itu sudah dilakukan, tidak semuanya harus dikirimkan ke Bantar Gebang atau ke tempat-tempat penampungan sampah. Karena sekarang ini hampir sebagian besar tidak dilakukan pemisahan kemudian dikirim ke Bantar Gebang. Dan untuk itu pemerintah DKI Jakarta sesuai dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup kami akan melakukan pemisahan. Terakhir. Kenapa? Jadi korban yang luka 5 orang semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing. Memang kemarin ada yang dirawat di rumah sakit. Dan semua biaya untuk itu seperti yang saya sampaikan tadi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah DKI Jakarta. Mengenai korban yang diduga, karena di sana ini kan ada asosiasi pemulung. Kalau yang untuk pengemudi, karena tadi saya lihat sendiri yang terakhir mobil berwarna merah, kemudian di mobil itu tidak ditemukan sopirnya. Ada kemungkinan memang diparkir. Tetapi untuk yang pemulung ada laporan dan jumlahnya berapa, saya akan menunggu lebih lanjut dari itu. Tetapi nggak sampai 10. Personelnya kan tadi dari Basarnas, dari TNI, Polri, Damkar, Satpol PP, tentunya juga dari LH. Baik. Bukan penutupan sementara, yang ditutup hanya di zona 4A, tetapi di zona 3 tetap digunakan untuk menampung, dan 2
lagi yang sudah dipersiapkan di lapangannya. Tetapi saya sudah meminta ini tidak berkepanjangan. Sebab kalau berkepanjangan maka Jakarta pasti akan terganggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kenapa nggak diajak tadi jam 6:30 dari sana? Wow, Pak bisa ya Pak Bungkaku. Kalau nggak nanti saya diomelin. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.